السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kalimat alla yu'azziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Salatkah dia? Puasakah dia? Zakat, haji, dan seterusnya, menyembah Allah, melakukan kewajiban? Jawab, ya. Ya. Jadi jangan beranggapan nggak sholat nggak masalah, nggak saum nggak masalah. Yang penting tidak syirik. Ini sebuah kesalahan. Ya. Ini ucapan beliau Syekh Utsaimin dalam menafsirkan hakul ibad, hak para hamba. Hamba memiliki hak terhadap Allah. Apa? Tidak diazab. Tidak diazab kalau dia tidak syirik. Kan nggak disebut di situ. Kalau dia sholat, kalau dia saum, kalau dia zakat, haji, ketika mampu. Tadi disebutkan. Yang penting cuman tidak syirik kan? Beliau mengatakan mahdzuf. Ada yang mahdzuf. Apa mahdzuf? Ada yang hilang. Bahasa Arab terkenal bahasa yang banyak mahdzuf. Ya. Ada yang dibuang, baik berupa huruf atau kalimat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada huruf yang mahdzuf, ada huruf yang hilang. Tabbat yada, huruf apa? Mestinya ada huruf apa? Kan kedua tangan. Yadun, yadani. Mestinya ada huruf nun, ni. Tabbat yadani. Hilang, mahdzuf bihadfin nun. Kenapa? Kenapa hilang? Karena dia sebagai mudhof. Mudhof kalau dia isim mutsanna maka bihadfin nun, huruf nunnya harus hilang. Maka bukan yadani lagi, tapi yadaninya hilang. Artinya tetap kedua tangan Abu Lahab. Ya, ini secara huruf. Secara kata dan kalimat banyak lagi yang dibuang, yang terbuang. Ya. Contohnya di sini. Ini salah satu contoh bagaimana ada kalimat yang terbuang. Saya bacakan ucapan beliau. Dalam rangka menjelaskan bahwa hanya bertauhid tidak menyekutukan Allah belum cukup, harus ditambah dengan sholat, saum, dan seterusnya. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, dan seterusnya. Ya. Jangan difahami bahwa maksiat tidak masalah.
maksiat tidak berpengaruh pada iman. Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, mau mencuri, nggak ngaruh, iman tetap. Siapa? Murji'ah, irja. Maka orang yang mengatakan Syekh Albani dan murid-muridnya Murji'ah, ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak tahu siapa Syekh Albani dan murid-muridnya. Beliau termasuk yang sangat keras terhadap kaum Murji'ah, kaum yang mengatakan bahwa tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, berjudi tidak berpengaruh pada iman. Karena iman itu percaya. Masuk gara-gara berzina, gara-gara minum khamar, kepercayaan jadi hilang. Padahal kan sudah kita bahas kemarin, iman tidak sekedar percaya. Sebab kalau orang percaya itu pasti beriman, maka gimana kemarin? Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Fir'aun beriman, bahkan iblis beriman. Iblis percaya betul apa yang difirmankan oleh Allah. Iblis tidak ragu sedikit pun. Fir'aun pun seperti itu. Fir'aun membantah Musa, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun membantah Musa dengan mulutnya doang. Hatinya yakin Musa berada dalam kebenaran. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Abu Thalib. Abu Thalib dengan jahat, tegas mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, ikuti Muhammad keponakan. Apa yang dia janjikan, tidak ada yang bohong. Karena dari kecil aku bersama dia, belum pernah melihat, mendengar dia sekalipun berdusta, walaupun sekali. Ini menunjukkan Abu Thalib percaya betul dengan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kemudian Abu Thalib beriman? Kalau beriman, ya tentu tidak kekal di neraka. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, iblis, semuanya kekal di neraka. Padahal percaya, tapi tidak beriman tentunya. Karena orang yang beriman akan diampuni oleh Allah, tidak akan kekal di neraka. Ya. Nah, beliau membahas bahwa saya bacakan, wa man lam ya'budillaha wa lam yusyrik bihi syai'an hal yu'adzab. Orang yang tidak menyembah Allah tapi dia juga tidak syirik, walam yusyrik bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, artinya dia bertauhid, tidak berbuat syirik, tapi dia tidak menyembah Allah, salat tidak, saum tidak, hal yu'adzab, apakah diazab? Al-jawab na'am. Beliau mengatakan jawabnya adalah iya, yu'adzab, diazab, walaupun tidak menyekutukan Allah. Li'annal kalama fihi hazf, karena ada kalimat yang hilang tadi, mahdzuf. Apa kira-kira yang hilang? Wa taqdiruhu, ini, man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yang hilang adalah barang siapa yang menyembah Allah, salat, puasa, zakat dan seterusnya, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, tidak berbuat syirik, maka dia tidak akan diazab. Ya. Dari mana beliau berani mengira-ngira ada man ya'buduhu, padahal di hadisnya tidak ada? Wa yadullu li hadza amran. Ada dua jawaban. Yang pertama, hakul ibad, hak para hamba,
Wa man kana wasfuhu al-ubudiyatu fala budda an yakuna abidan. Namanya juga hamba. Namanya juga hamba. Namanya hamba harus menghamba, menyembah. Sayang sekarang sedang tidak ada hamba ya. Barangkali ini salah satu hikmah adanya budak, adanya hamba sahaya. Luar biasa. Antum belum pernah lihat ya, kita belum pernah lihat. Kalau kita saksikan dalam sejarah beberapa riwayat, luar biasa. Jongkok, jalan sono, jalan. Kamu jual, aku jual engkau ke si fulan sekian real, ya sudah. Jadi betul-betul nggak punya hak apapun. Betul-betul hidupnya milik orang, betul-betul milik orang. Budak itu memang milik orang kan? Barangkali ini hikmah insya Allah ya, betapa manusia dengan manusia sama-sama manusia tapi dikuasai, yang satu memiliki, yang satu dimiliki. Dan ini bukan ayah dengan anak, bukan, nggak ada hubungan darah, betul-betul didapat karena beli. Kan di pasar-pasar banyak budak yang dijual, lalu antum membeli misalnya sekian real ya, sudah mau diapakan dia harus sami'na wa ata'na, dan antum berhak memerintahkan kepada dia apapun kecuali yang dosa tentunya. Antum tidak boleh menyuruh dia apa misalnya motong jenggot, misalnya buka aurat, misalnya minum khamr misalnya, ya tentu tidak boleh ya. Di luar itu yang mubah, jalan sono, angkat ini, dan itu betul-betul. Bahkan luar biasa, sampai kalau dia perempuan, kalau budak yang baru saja kita beli itu perempuan, boleh kita jima, boleh kita gauli. Luar biasa betapa rendahnya itu si budak di hadapan manusia. Nah, bagaimana kita yang jelas-jelas hambanya Allah, budaknya Allah, kita manusia, Allah bukan manusia. Allah Khalik, pencipta apapun yang ada di diri kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya Allah yang menciptakan, yang memberi, yang mengatur, dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba pagi-pagi sebelum matahari terbit, kita disuruh mengangkat kedua tangan, lalu rukuk, lalu i'tidal, lalu sujud 2 kali ya, 2 rakaat, setelah itu salam. Tiba-tiba kita tidak mau. Apa pantas disebut sebagai budak? Apa pantas disebut sebagai hamba ya? Sekali lagi sayang kita tidak mendapatkan contoh budak itu. Kalau ada, barangkali kita akan semakin tunduk, semakin sami'na wa ata'na terhadap Allah Rabbul Alamin. Orang terhadap manusia saja kalau dia budak, betul-betul sami'na wa ata'na. Dan Islam tidak mengharamkan apa itu perbudakan. Nggak ada seperti itu, nggak. Tunjukkan satu ayat, satu hadis yang melarang perbudakan, tidak ada. Adanya anjuran untuk memerdekakan budak. Beda lah dengan mengharamkan perbudakan, ya beda. Justru dengan anjuran memerdekakan budak, berarti budak itu ada, boleh. Ya kan? Kalau nggak boleh, masa disuruh memerdekakan? Ya otomatis merdeka semua. Setelah turun ayat ini, setelah aku utus Muhammad sebagai Rasulullah, maka di muka bumi tidak boleh ada perbudakan lagi. Ada kalimat seperti itu? Tidak ada. Tidak ada.
fala budda ayyakuna abidan. Yang namanya budak, hamba saya, ya mau nggak mau otomatis dia menghamba, dia sujud, dia ruku, dia taat kepada Allah tanpa kritis, tidak boleh mengkritisi. Kenapa jumroh mesti dilempar? Kenapa hajar aswad mesti dicium? Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa untuk menghilangkan hadas kecil harus pakai debu, usapkan debu ke wajah kalau tidak ada air? Tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Budak kok pakai nanya-nanya. Sami'na wa ata'na. Ya. Nanti insyaallah entah tahun berapa, kita yakin seyakin-yakinnya sabda Nabi tidak mungkin batal, bahkan bahwa akan ada perbudakan lagi, dan yang akan menjadi budak adalah orang-orang kafir. Yang memperbudak, yang menjadi tuan adalah kaum muslimin. Dan nanti akan terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha. Banyak sekali budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Itu jawaban pertama. Ya. Jadi dari kalimat abid saja sudah jelas. Ya. Sama dengan kata-kata doa. Kata-kata doa, banyak ayat, banyak hadis. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Apalagi sedang safar, apalagi saat sujud, apalagi sepertiga malam, apalagi sedang berbuka puasa, apalagi ketika dizalimi orang, apalagi ketika hujan turun. Tapi kenapa saya berkali-kali berdoa belum juga dikabulkan? Nah, dia lupa namanya juga berdoa. Kalau kita berdoa pasti diberi, pasti dikasih, ya bukan doa namanya. Doa itu kan memohon, namanya juga memohon. Kalau pasti dikasih, ya bukan memohon, nyuruh misalnya, atau beli misalnya, ya kan, namanya juga memohon. Maka ketika kita memohon kepada Allah di sepertiga malam yang akhir, mintanya juga dekat Ka'bah, dalam keadaan puasa, dalam keadaan berbuka puasa atau sepertiga malam safar, kok tidak dikabulkan? Kita harus paham, namanya juga berdoa. Tapi jangan lupa, setiap kita berdoa maka akan terjadi berapa? Setiap kali kita berdoa memohon kepada Allah akan terjadi 3 kemungkinan. Akan terjadi 3 kemungkinan. Apa kemungkinan pertama? Dikabulkan. Kita minta anak, dikasih anak. Kita minta mobil, dikasih mobil. Kita minta rumah, dikasih rumah. Yang kedua, kemungkinan kedua, ditunda. Atau masuk ke dalam ditunda ini, kalau mau 3 ya, kita dihindarkan dari keburukan atau musibah yang serupa gitu. Artinya begini, bertahun-tahun dia minta anak, sampai dia meninggal belum juga punya anak. Maka alhamdulillah dia berdoa minta anak lalu tidak dikabulkan. Seandainya dia tidak pernah minta anak, maka kena kanker dia, misalnya, atau kena jantung dia, atau kebakaran rumahnya, atau bangkrut bisnisnya, dan seterusnya. Jadi terhindar dari keburukan serupa hanya Allah yang tahu. Dengan demikian jangan ragu-ragu untuk berdoa. Nggak usah kita berpikir kalau tidak dikabulkan bagaimana, kalau tidak dikabulkan bagaimana. Udah minta saja. Ya. Yang terakhir, disimpan.
dan akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Nanti akan ada orang yang terbengong-bengong di akhirat. Ya Allah, saya belum pernah melakukan amal sebesar ini, kenapa saya mendapatkan pahala keutamaan sebesar ini? Dijawab oleh Allah, itu doa-doamu dulu yang belum aku kabulkan. Tahu begini, ya Allah, setiap hari saya berdoa dan tidak perlu dikabulkan, terus berdoa dan gak usah engkau kabulkan. Panen pahala di situ di akhirat, maka jangan berhenti berdoa, dan insya Allah akan dikabulkan selagi kita tidak buru-buru tergesa-gesa. Antum tahu orang yang berdoa dan tergesa-gesa, dia mengucapkan da'autullah, da'autullah, da'autullah. Aku berdoa memohon kepada Allah, aku berdoa memohon kepada Allah, aku berdoa memohon kepada Allah, walam yustajab li, tapi belum juga dikabulkan. Ini Allah paling tidak suka ada ucapan seperti itu. Maka jangan pernah mengucapkan kalimat itu walaupun betul belum dikabulkan. 17 tahun memohon anak kepada Allah, sampai hari ini belum juga dikasih. Jangan cerita-cerita. Oleh karena itu, ketika antum belum juga punya anak, ketika antum belum juga keberi rumah, ketika antum belum juga sembuh dari penyakit padahal sudah hampir 1 tahun, lalu teman antum ada yang bilang, berdoa coba, mohon kepada Allah, ayo berdoa, mohon kepada Allah. Padahal antum sudah berdoa, jawablah iya, gitu. Iya insya Allah. Jangan, saya udah berdoa nggak dikabul-kabulkan. Jangan, dan Allah nggak suka. Ya, bilang aja ya, makasih, makasih ya, insya Allah saya berdoa. Walaupun kita hampir tiap malam berdoa agar kita tidak terkena ancaman Nabi tadi, tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, yang kedua, kenapa harus ada syarat kalimat menyembah Allah? Anna hadza fi muqabili qawlihi fi ma taqaddam. Ini kan ada terusannya. Kalimat ini kan ada pendahuluannya. Apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Nah, lihat sini. Fa'ulima annal murada biqawlihi la yusyriku bihi syai'an ay fil ibadah. Maka taulah dari sini, jelaslah dari sini bahwa kalimat mereka tidak menyekutukan Allah, maksudnya mereka tidak menyekutukan Allah saat beribadah itu. Kan banyak orang beribadah sambil menyekutukan Allah. Buana, masih ingat ya? Buana. Ini satu tempat di mana di tempat itu orang-orang kafir menyembelih. Nabi melarang menyembelih di situ. Gitu. Cari tempat lain. Jadi tidak boleh kita beribadah, menyembelih kan ibadah, ya kan? Di tempat yang di situ biasa dilakukan kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Nah, ini dia, beribadah sambil syirik. Salat di atas kuburan, maka haram. Salat di kuburan atau salat di masjid yang di masjid itu ada kuburan. Ya. Beribadah sambil menyekutukan Allah. Berarti maksud sabda Nabi la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, yang dimaksud ketika beribadah itu. Jangan sampai sambil beribadah
sambil menyekutukan Allah. Ya. Maka termasuk menyekutukan Allah apa? Sholat sambil pamer, puasa sambil pamer, sedekah sambil pamer, baca Al-Quran pamer, dan seterusnya. Dan ulama-ulama salaf sangat berhati-hati dalam hal ini, sangat berhati-hati, sangat menjaga diri. Barangkali antum masih ingat kisah Ibnu Rajab Al-Hambali ketika membahas sebuah permasalahan di hadapan murid-muridnya yang jumlahnya nggak banyak, paling 11 orang. Murid-muridnya mengatakan pembahasannya luar biasa, dalilnya, hujahnya, istidlalnya. Nah, nggak lama beliau bersama ulama lain dan murid-muridnya juga diundang ke istana. Disitulah khalifah atau yang di bawah khalifah, mungkin amir ya, bertanya tentang banyak hal. Salah satunya yang kemarin dibahas bersama murid-muridnya, cuma tidak disebut ya permasalahannya itu apa. Dimulai dari ulama A dijawab begini, ulama B dijawab begini. Ini yang cerita muridnya ya. Ulama C dijawab begini, jawabannya biasa, datar-datar aja, jauh dibanding dengan pembahasan gurunya Ibnu Rajab Al-Hambali beberapa hari yang lalu. Tibalah saat Ibnu Rajab Al-Hambali menjawab. Ditunggu-tunggu oleh muridnya. Nggak taunya Ibnu Rajab mengatakan apa? Lewat saja. Lewat saja. Seolah beliau nggak tahu apa-apa tentang permasalahan itu. Udah lewat. Lewat saja, skip. Ya, udah gantian yang lain. Seolah beliau nggak tahu. Pulang, muridnya penasaran, bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak bahas persis seperti pembahasan kita tempo hari? Apa yang keluar dari mulut para ulama lain? Biasa, datar-datar, nggak ada apa-apanya dibanding dengan hujah, dalil, istidlal yang engkau bahas beberapa hari yang lalu. Kenapa engkau diam saja?" Dijawab oleh beliau, "Waktu aku membahas masalah itu bersama kalian, gak ada apa-apa di hatiku kecuali menjelaskan apa adanya, dipamerkan di hadapan Allah. Tapi tadi ada sesuatu di hatiku. Ada khalifah di situ, ada ulama-ulama lain. Aku ingin dilihat, aku ingin didengar, aku ingin dipuji. Ya, setan kan di mana-mana. Ya, maka aku jaga hatiku dengan tidak menjawab." Ini luar biasa ya, ulama-ulama salaf dalam menjaga keikhlasan luar biasa ya. Ada yang menangis saat memberikan ceramahnya, tiba-tiba pura-pura flu sambil mengatakan flu itu padahal untuk menutupi tangisnya. Karena ulama salaf tidak memamerkan tangisan di depan manusia di hadapan jamaah. Yang sering memamerkan tangisan di hadapan jamaah siapa? Torekot sufiyah. Ulama-ulama salaf tidak memamerkan tangisan. Imam Syafi'i kalau baca Al-Quran luar biasa. Banyak para makmumnya yang mendengarkannya menangis, bacaannya luar biasa. Kan salah satu ciri bacaan Al-Quran yang bagus apa? Ketika mendengarkan jadi takut kepada Allah ya, tapi tidak dibikin-bikin ya. Tidak kemudian melongking-longking. Nah, ketika beliau sadar banyak yang menangis, langsung ruku, dihentikan oleh beliau ya. Nggak kayak kita, banyak yang nangis makin semangat, terus genjot terus ya, sampai setengah jam ya. Ini torekot sufi, karena kita terus berpegang kepada dua hal supaya amal kita diterima. Hanya caranya mencontoh Rasulullah SAW saja. Ada satu lagi, apa? Ikhlas.
Banyak kita ditipu oleh iblis. Satu aja, yang ikhlas terus, digenjot ikhlasnya. Mau nyontoh Nabi, nggak nyontoh Nabi, nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Nah, sebaliknya nih, yang sudah banyak belajar tentang sunnah Nabi, contoh Nabi, gerakannya, rukuknya, iktidalnya, begini, begitu, nggak ikhlas, nggak apa-apa. Inilah iblis, penipu ulung, menipu kita. Maka dua-duanya harus ada. Selain kita ibadah persis sebagaimana yang contohkan oleh Rasul dan para sahabat, satu lagi ikhlas, dan itu harus dijaga. Ya. Nabi mengajarkan, maka sebaik-baik sholat sunat itu di rumah. Ya. Lihat para sahabat ketika sedekah kepada ahli sufah nih, ada rezeki dikit ya, dimanfaatkan ya? Enggak. Saking mereka takut ria. Apa? Kisah Ma'an bin Yazid, ya kan? Yazid ayahnya, Ma'an anaknya. Yazid itu sedekah kepada ahli sufah itu tidak diberikan seperti tadi, diletakkan di sebelahnya agar diambil. Jadi dia nggak mau si penerima itu mengetahui bahwa dirinya yang memberi. Nggak kayak kita, ya. Kalau dia nggak tahu gimana, tulis, makanya tulis di amplop, ya, nama kita, gitu. Kalau nggak mesen bilangin dari saya ya. Nah, inilah kita, jauh sekali dengan keikhlasan para sahabat. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan afala ubashirun nas, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia. Beliau sedikit membahas tentang terbaliknya huruf ya. Mestinya kan ataf dulu fa, kemudian istifham a. Fa ala ubashirun nas, maka apakah boleh saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Tapi dibalik, apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia janggal sekali. Coba kalau diurutkan, a apakah, fa maka, apakah maka saya boleh menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Janggal sekali. Bahasa Indonesia yang sangat-sangat tidak benar, tidak baik. Ya tentu kalau diterjemahkan fa-nya dulu. Maka apakah saya boleh sampaikan kabar gembira ini kepada manusia ya Rasul? Gitu. Maka salah satu keburukan penterjemah adalah menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia masih memakai kaidah bahasa Arab, atau menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab masih memakai kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini penterjemah yang buruk. Kalau sudah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan terpengaruh dengan bahasa Arab seperti tadi ya. Seperti wa ghairihi dan selainnya, sering gitu ya. Ya dalam bahasa Indonesia ya janggal dan selainnya, cukup dan lain-lain. Ya kan? Ini contoh-contoh sederhana. Ai askutu fala ubashirun nas. Ya Rasul, apakah aku diam saja tidak menyampaikan kabar gembira ini? Gitu. Beliau jelaskan antara hamzah istifham tadi dengan fa. Kemudian
beliau membawakan contoh-contohnya di ayat. Al-Ghashiyah ada, As-Sajdah ada, Al-Hajj ada, banyak sekali. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Hanya dulu kan, bukan fa-nya dulu. Afala yubsiru, sama ini, hanya dulu bukan fa-nya dulu. Afalam yasiru fil ard, sama kan, hanya dulu bukan fa-nya dulu. Wal bisyaratu hiya al-ikhbaru bima yasurru. Yang dimaksud dengan menyampaikan kabar gembira adalah menyampaikan khabar yang menyenangkan. Tafsir itu, bisyarah itu menyampaikan khabar yang menyenangkan. Kan senang, siapa yang nggak senang? Ya. Dijanjikan tidak akan diazab, senang kan? Walaupun kadang-kadang kabar gembira itu isinya kabar buruk. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Loh, azab yang pedih kok kabar gembira? Jawabnya tadi. Jadi orang Arab itu sering mengucapkan sesuatu yang sebaliknya. Ketika sesuatu itu sudah jelas, disebut sebaliknya. Seperti Nabi mau mengatakan hidup, tapi yang keluar dari lisan Nabi mati. Padahal yang dimaksud oleh beliau hidup. Dan beliau tidak salah ucap sengaja. Kenapa? Karena sudah jelas. Apa misalnya? Man qara'a ayatal kursi. Barang siapa yang melazimkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Padahal maksud Nabi bukan mati, tapi hidup. Tidak mungkin dia masuk surga. Tidak mungkin dia gagal masuk surga kalau dia masih hidup, gitu. Karena orang yang hidup bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Untuk masuk surga harus mati. Maka yang menghalangi dia masuk surga adalah hidup, gitu. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hidup. Tapi yang keluar dari lisan Nabi mati. Kenapa? Karena sudah jelas, terang benderang. Gitu. Termasuk kita. Orang kafir jelas terang benderang, mereka pasti masuk neraka, azab yang pedih. Maka dibalik sebagai penghinaan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir itu bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, masalah selanjutnya, jawab Nabi apa? Ya Rasul, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Jawab Nabi, boleh apa tidak? Tidak. La tubashshirhum fayattakilu. Jangan, nggak boleh. Nanti mereka berleha-leha, menyepelekan. Yang jadi masalah kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Kan nggak boleh nih. Beliau melarang Mu'adz menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia, ya kan? Kenapa kok sampai ke kita? Berarti disampaikan kan? Apa masih ingat jawabannya? Kaidah apa yang dipakai oleh beliau sehingga beliau berani melanggar larangan Nabi? Kan Nabi melarang, jangan engkau sampaikan. Tapi kenapa oleh beliau disampaikan juga?
oleh Mu'adz bin Jabal disampaikan juga. Kenapa? Kaidah apa? Al-hukmu yaduru bil illah adaman kana aw wujudan. Hukum yang ada ilatnya, ilat apa? Alasan. Ilat alasan. Ya. Bukan ilat bahasa Jawa, ya. Ilat itu alasan. Illah. Kalau alasan itu hilang, hukumnya ikut hilang. Kalau alasan itu ada, hukumnya ikut ada. Nabi melarang Mu'adz bin Jabal menyampaikan kabar gembira tersebut. Ada ilatnya apa tidak? Ada alasannya apa tidak? Ada. Khawatir nanti manusia menyepelekan. Berarti kan ada alasan. Ketika alasan itu hilang, maka hukum itu ikut hilang. Ketika alasan itu ada, maka hukum itu ada. Mirip-mirip apa, masih ingat? Sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Ada alasannya apa tidak? Ada ilatnya apa tidak? Ada. Nah, ilat ini, alasan ini hilang ketika beliau sudah wafat. Oleh karena itu Umar bin Khattab berani merubah kebiasaan Nabi. Karena Nabi tidak melakukan setiap malam, ada alasannya, yaitu khawatir akan diwajibkan oleh Allah. Nah, kekhawatiran Nabi hilang ketika beliau sudah wafat. Kan ketika beliau sudah wafat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang tidak wajib akan tidak wajib terus sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada perubahan. Perubahan hukum itu hanya mungkin ketika beliau masih hidup, ketika wahyu masih turun. Wahyu sudah putus, Nabi wafat, tidak mungkin ada perubahan hukum. Maka hari itu sampai hari kiamat, sholat tarawih tidak mungkin jadi wajib. Nah, maka Umar menetapkan mulai besok setiap malam. Nah, mirip-mirip ini. Kan ada alasannya. Takut nanti manusia menyepelekan. Nah, Mu'adz bin Jabal bertemu dengan para tabi'in, bertemu dengan Tawus, bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, bertemu dengan Hasan Basri dan lain-lain, yang Mu'adz melihat tidak mungkin hadis ini lalu membuat orang-orang ini bermaksiat, maka disampaikan. Ya. Seandainya Mu'adz bertemu dengan pelacur misalnya, pemabuk misalnya, pezina misalnya, pencuri misalnya, orang yang jarang sholat misalnya, insya Allah tidak akan disampaikan. Jangankan Mu'adz, insya Allah antum juga bisa berpikir, ya kan? Antum tahu hadis ini, pulang ke rumah ketemu tetangga antum yang suka mabuk, jarang sholat, tiba-tiba antum sampaikan hadis ini, nggak apa-apa. Yang penting tidak syirik. Makin semangat dia mabuk, makin semangat dia minum khamar, berzina, tidak sholat, makin males. Kan yang penting nggak syirik kan? Lalu antum cuman ajarkan kepada dia, yang penting jangan percaya dukun, jangan pakai jimat keris, ya. Tentu antum tidak akan menyampaikan seperti itu. Tapi kepada antum yang insya Allah menjaga salat berjamaah 5 waktu, kemudian jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya, sampaikan hadis ini. Masalah? Nggak masalah, nggak masalah. Insya Allah saya yakin, insya Allah tidak ada dari antum yang pulang dari sini lalu coba-coba, ya kan? Nah, yang penting nggak syirik, yang penting tidak percaya dukun, jimat, segala macam, ya. Ya, sekali-sekali lah. Insya Allah tidak. Inilah ilah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.